Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Rizky. Di sini saya akan melakukan uji kom praktikum cloud computing, yaitu kombinasi WordPress. Yang pertama kita akan buatkan halaman WordPress dengan beberapa kombinasi service AWS dengan menggunakan beberapa service. Penilaiannya seperti ini. Kita akan membuat blognya dengan titel cloud computing dengan seperti ini. Jadi ini notepad saya yang akan saya upload ke AWS. Ini namanya, name saya. Nah, setelah ini maka ini nama saya. Setelah itu kita akan ke AWS-nya. Di sini saya sudah masuk di AWS. Dan pertama kita harus ke isi 2 dulu. Nah, di isi 2 ini kita harus ke isi 2-nya. Nah, lalu kita akan ke SC dashboard dulu. Terus kita ke Elastic IP, allocate Elastic IP. Nah, ini langsung saya allocate. Lalu saya allocate lagi. Nah, untuk di sini saya akan allocate untuk RDS dan EC2. Nah, di sini itu kita rubah namanya. Di sini IP apa ya tadi? IP RDS save. Di sini IP EC2. Setelah itu kita bakal ke VPC. VPC dashboard, kita launch wizard. Kita pakai yang VPC public. Lalu kita select aja. Nah, di sini kita akan membuat IP-nya. IP-nya itu kita pakai 192 16 sudah. Nah, VPC name-nya itu ujikom cc. Nah, ininya itu kita 192 168 1.024. Nah, ininya kita preference-nya pakai ini. Public subnet-nya kita coba public subnet, name-nya public subnet A. Kita tulis IP ya, subnet IP CDR-nya itu masih sama 192 168 11/024 ya, 192 168 11.024. ininya kita pakai yang B. Nah, ininya pakai public subnet
privat subnet ya, privat subnet A. Terus ininya yes, udah. Setelah itu kita create aja. Sorry, tadi ada troubleshooting, ternyata saya salah membuat ininya, konfigurasi VPC-nya. Ternyata harus pakai VPC with public and private subnet. Kita kembali lagi, maka yaitu kita buat IP-nya 192.168.0.016. VPC name-nya itu Ujicom CC. Ininya kita buat 192.168.1.0. Ininya kita pakai 1 public subnetnya A. Nah, ininya kita buat 192.168.11 ya. 10 aja lah. 10 gitu. 1024, lalu kita ininya preferensinya ini yang B, privat subnet A, ini namanya gitu. Nah, di sini elastic IP-nya, karena tadi kita menggunakan, karena ini untuk RDS berarti 321. Nah, ini ya 321. Maka lalu kita create VPC. Tunggu saja. Lama sekali, kita skip aja dulu ya supaya nggak kelamaan videonya. Nah, maka si ininya sudah sukses. Kita lihat dia sudah, VPC-nya sudah sukses. Sudah tercreate. Maka kita sekarang ke subnet. Nah, ini di subnet kita sudah ada ini private sama publicnya sudah ada. Create subnet lagi kita tulis name tag-nya subnet A misalnya. Terus ininya VPC-nya yang Ujicom CC, karena sudah kita buatkan Ujicom CC-nya. Nah, setelah itu preference-nya yang C, yang ini ya, yang C ya, yang C. Lalu kita buat IP-nya. Ininya kita pakai yang 2 karena yang satu sudah dipakai. Terus kita create sih. Kita create. Kita coba lihat dulu. Nah, itu yang sudah kita buat. Kita buat yang private subnet
subnet di VPC-nya kita pakai yang Ujicom CC. Terus ininya kita pakai yang, karena tadi yang saya udah dipakai, kita pakai yang di ininya kita pakai 192.168.12 ya, 0/16. Create. Nanti ada yang tidak valid, jadi ininya harus pakai 24. Create, close. Sekarang kita buka di RDS. Setelah ini kan udah public udah buat, private udah buat, beda-beda tuh dari ininya, dari dari apanya sih, dari pin-nya sudah beda. Nah, maka kita akan ke RDS, akan membuat sebuah apa ya, kayak database ya. Saya tadi salah, supaya yang tadi itu tetap ada gitu, jadi saya buat ini aja, RDS open link. Kita create database, kita pakai MySQL ya, MySQL free tier. Ini ID-nya saya gunakan Ujicom CC atau admin. Jadi kita ininya DB instance-nya kita Ujicom CC gitu. Master password-nya kita tulis POUYTREWK supaya gampang. Nah, kita harus buat di sini dulu supaya ingat kita. Jadi DB ID-nya kita Ujicom CC. DB usernya kita admin, password kita buat seperti ini, POIUYTREWK. Nah, setelah ditulis ininya, kita langsung ke sini, kita confirm passwordnya udah, lalu kita kemana? Nah, ini kayaknya takut bentrok, saya takut ada error. Saya ganti aja Ujicom saja, DB instant identifier-nya. Terus kita ininya kita jadi Ujicom aja. Nah. Save.
Udah ini kita ganti yang ini ya. Nah, Ujicom CC. Kita pakai yang Ujicom CC. Nah, nah, selanjutnya kita ininya Ujicom CC. Initial database name. Database optionnya. Kita tulis saja di database optionnya Ujicom CC. Nah, setelah ini kita langsung create database. Nah, ternyata ada tuh Ujicom. Jadi Ujicomnya sudah ada, sudah kita masukkan ke sini. Yang ini yang dulu. Nah, setelah itu saya mau delete ini supaya tidak ada bentrok ya. Terus setelah itu kita ke EC2. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Kita bakal config di bagian S3 atau Bitbucket-nya. Nah, setelah ini kita buat create bucket. Di create bucket ini kita buat nama Ujicom aku. Setelah itu kita ambil tadi saya itu lagi kayak keluar lagi, harus di reload. Kita kembali lagi di create bucketnya itu kita buat Ujicom aku, atau ya ini biasa aja sih, Ujicom aku 1 cas bucket. Ininya di blok bucketnya ini seperti ini. Terus setelah itu ini di checklist, ini di itu just bucket. Nah, ada versioning ya. Nah, ini kita enable dulu. Kita cari-cari dulu. Takut ada yang belum terchecklist itu. Sudah, kita langsung create bucket. Nah, Ujicom aku 1. Setelah ini kita ke IAM dashboard. Nah, di IAM dashboard ini kita buka saja. Ke role. Nah, di sini ke sini kita kemana ya? Saya lupa. Create role. AWS service EC2. AWS service EC2. Setelah itu next permission. Saya tarik S3. Yang ini kita cari Amazon S3 full access. Kita next. Setelah itu kita tulis ininya, key-nya, service. Ininya kita namanya full
full. Nah, ininya kita jadi S3 full full access ya, full access. Nah, S3 full access. Nah, setelah itu kita review role name-nya itu S3 full access. Oh, ternyata sudah eksis full access 1 misalnya. Full access 1. Nah, di sini itu kita setelah ini kita langsung create role aja. Kalau sudah seperti ini, kita bakal cek di S3-nya. Ke ujikom 1, ujikom aku 1. Setelah ini kita upload, coba upload. Di uploadnya kita add file. Nah, di add file ini kita cari yang sudah kita bikin tadi dengan nama ujikom txt, dengan nama ujikom txt. Nah, ini sudah ada kan. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasinya. Ini read object owner, jadi kita bisa membaca dan upload gitu. Nah, everyone ya read aja karena takut untuk dibaca oleh orang-orang. Ini kita checklist aja. Setelah itu kita lihat-lihat lagi. Setelah itu kita upload. Nah, ini udah sukses, upload sukses. Setelah itu kita bakal lihat gitu, apa sih teksnya ini, apakah sesuai yang kita buat. Nah, maka setelah ini kita akan make public supaya dia bisa terbuat dari public. Kita coba refresh. Nah, kita ini objek URL-nya kita buka, kita coba lihat. Nah, ternyata sudah ada kan nama-namanya, berarti ini udah masuk dan bisa dibuka oleh kita. Nah, setelah ini kita bakal ke isi 2. Isi 2 kita lihat instances. Kita launch instances. Di sini kita akan memilih kita memakai yang mana. Kita buat yang Ubuntu. Kita lihat di sini kita buat yang Ubuntu server ini 64 bit ya. Yang ini. Nah, setelah ini kita akan membuat ininya, kita pakai T2 aja yang free tier. Next. Di sini kita akan melakukan konfigurasi lagi. Jadi di sini kita akan membuat konfigurasinya. Kita ininya ujikom cc, karena kita tadi yang buat ujikom pt. Nih, ininya kita kan buat public subnet A ya. Ini karena banyak ya. Yang ini aja, public subnet A. Nah, udah ini. Setelah itu kita buka ininya, role-nya. S3 full access 1 yang sudah kita buat tadi. Nah, yang S3 full access. Ininya stop. Sebenarnya sudah sih. Dari situ doang. Kita sudah ini udah dibuat, ini udah ujikom cd, ininya disable. Kita naik add storage, kita ininya pakai SSD.
Kita next, kita add tag aja, namain aja kita service services S3. Maka kita buat ini sama S3 full access, web server ke security. Kita ininya buat uji.com, ininya kita SSH, MySQL, HTTP sama SCMP. Nah, setelah itu kita ininya ke SSH, ininya 22 custom, ini tetap kita add role, ini kita pakai HTTP. Nah, udah HTTP kita add role lagi, ini kita pakai MySQL, kita cari MySQL. Nah, udah MySQL kita custom ICMP ya, custom ICMP rule IPv4. Custom ininya ke MyIP, SQL nya kita ke MyIP, ininya ke Anywhere, MySQL Aurora itu MyIP, terus ininya juga kita pakai Anywhere, review and launch gitu. Setelah itu review and launch, setelah itu kita sudah ada ininya yang sudah kita config tadi, kita launch. Nah, ini kita akan download, create new key pair, namanya itu uji.com cc download key pair. Nah, ini udah di itu launch instances. Nah, terus view. Setelah ini kan ini udah running ya, jadi kita lihat ke database lagi. Ini reload. Aduh, ini udah pada habis. Kita ke RDS ya. Nah, setelah ini kita ke database. Udah gitu kita ke uji.com. Kita ke sini default. Nah, kita action edit inbound rules, cukup di add rule, ini tambahin yang uji.com tadi. Nah, ini yang uji.com, save rule, kita coba edit lagi, saya lupa tadi. Nah, ini ke alt traffic, ini save rule. Setelah ini kita ke database lagi. Kan udah ya, mana ya, saya lupa. Ini
Ini sudah details. RDS. Kita ke database, kita uji com, endpointnya kita copy dulu. Nah, setelah ini kita ke instance, karena ini belum ada ya ininya, kita ke Elastic IP. Nah, yang EC2 kita associate. Nah, ini setelah ini kita associate Elastic IP. Ininya yang running, yang ID-nya yang tadi. Setelah ini cek lagi ke instances, ininya kita buat uji com. Nah, setelah itu kita harus lihat. Nah, publiknya udah ada. Setelah itu kita ke Pati ya, karena udah running tadi ya. Nah, setelah ini kita generate load. Kita cari yang file ya, KRPPK. Saya lupa tadi pakai apa ya. Kita load, kita file, uji.com cc, open, oke, save private key, dan save private-nya uji.com cc, uji.com cc. Nah, setelah itu, setelah tersave, kita exit aja. Kita exit, kita ke Pati lagi. Setelah itu kita tulis aja di sini EC2 /user, bisa di /user kita ini. Nah, ininya kita yang publiknya ambil, kita salin ya, enggak, public IP 542111695 ya, yang ini kita paste. Setelah ini kita ke setelah itu kita ke out ya, out gak sih, SSH kicks, kita ke SSH out. Nah, browse uji.com cc ppk, open. Setelah itu kita open, yes. Kita coba lagi karena tadi ada error. Kita coba pakai ini dulu. Kita ke SSH, kita ke out, kita browse uji.com ccppk, kita open. Nah, ini kita yes. Jadi ini sudah saya lakukan
udah saya troubleshooting dan saya sudah bisa membukanya tadi. Nah, ini saya sudah masuk di server dari AWS. Setelah itu kita buat sudo yum update, sudo yum update. Kita tunggu hingga selesai. Kita tunggu. Saya sudah komplit. Kita install MySQL. Setelah itu kita cari kayak export RDS. Kita buka di kita harus buka lagi. Ke RDS. Setelah itu kita ke database, kita cari endpointnya ujicomku. Nah, setelah itu kita masukkan, kita enter. Setelah itu kita lakukan password. Usernya sudah saya buat tadi, usernya ujicom user. Passwordnya passwordnya kita buat POIUYTR kita coba WordPress. Lagi proses. Ininya salah tadi, kita harus pakai ujicomdb. Nah, karena database-nya ujicomdb, maka kita harus ke database-nya ujicomdb. Kita tunggu. Nah, karena dari putihnya tidak bisa dan saya
nggak bisa connect ke server dari database. Mungkin karena terkendala waktu, sampai di sini saja. Mohon maaf untuk kesalahannya, dan jika tidak jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.